Ya, malam ini kita akan kembali untuk belajar dari Wahyu ya. Kita akan bersama-sama melihat dari Wahyu pasal yang ketiga, dari ayat yang pertama sampai ayat yang keenam. Nah, di dalam bagian ini kita melihat bagaimana perbuatan daripada jemaat yang dikatakan Tuhan sebagai satu jemaat yang mati ya. Nah, kita sudah memasuki gereja yang kelima daripada 7 gereja yang mendapatkan surat daripada Tuhan Yesus. Jadi kita sudah mulai memasuki pasal yang ketiga ya. Nah, kepada Efesus, Tuhan Yesus mengingatkan mereka untuk kembali kepada kasih mereka yang mula-mula. Ya, kita melihat bagaimana kasih merupakan dasar yang sangat penting untuk membangun hubungan yang benar dengan Tuhan. Kemudian kepada gereja Smyrna kita melihat bagaimana mereka hidup di dalam penganiayaan tetapi mereka tetap setia ya. Kepada Pergamus dan Tiatira kita melihat bagaimana kehidupan gereja yang berkompromi dengan ajaran-ajaran setan, ajaran-ajaran yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Yaitu juga merupakan tantangan gereja pada hari ini. Seperti di awal kita berkata bahwa setiap gereja boleh juga mencerminkan tentang keadaan baik kita secara individual maupun kita secara kolektif di dalam kehidupan bergereja dan di dalam kehidupan hubungan kita dengan Tuhan. Nah, hari ini melalui Wahyu pasal 3 yang pertama sampai ayat yang ke-6, kita melihat bagaimana Tuhan Yesus berbicara kepada jemaat yang ada di Sardis ya. Nah, di dalam ayat yang pertama dikatakan, dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Sardis. Inilah firman Dia yang memiliki ketujuh roh Allah dan ketujuh bintang itu. Aku tahu segala pekerjaanmu, engkau dikatakan hidup, padahal engkau mati. Ya. Nah, hidup tapi mati. Nah, ini adalah suatu situasi yang disebutkan oleh Tuhan Yesus. Ya. Nah, sebelumnya kita melihat di mana Sardis, kalau kita melihat ya dari latar belakang Sardis itu adalah sebuah ibu kota di daerah yang disebut sebagai Lydia ya, di sekitar 30 mil di bagian selatan daripada Tiatira. Jadi kita melihat bagaimana surat itu pertama-tama ke barat laut ya, kemudian kembali ke selatan dan nantinya akan berakhir di Laodikia. Jadi ada dua gereja lagi yang akan menerima surat yang akan kita belajar bersama-sama. Jadi kita melihat di sini ya Yohanes diperintahkan untuk menuliskan surat pesan daripada Tuhan Yesus. Jadi kepada ketujuh surat itu ditujukan, tapi bukan maksud Yohanes. Ya, walaupun Yohanes yang menulisnya, tetapi itu bukan maksudnya Yohanes. Saya rasa ini merupakan juga tugas setiap kita, ya baik kita di dalam menginjili orang, baik di dalam kita mengajar sekolah minggu, ataupun kita mengajar cell group, ataupun kita lagi membimbing seseorang, ya kita adalah wakil Tuhan untuk seperti Yohanes menyampaikan apa yang Tuhan inginkan. Ya, seorang mengatakan job description yang demikian tidak pernah berubah. Ya, barang siapa mencoba untuk menyampaikan apa yang dia maksudkan kalau dan tidak sesuai dengan apa yang Tuhan maksudkan, maka dia tidak menjalankan apa yang sebenarnya merupakan panggilannya. Ya, jadi kita melihat di sini Yohanes menyampaikan sesuatu yang sangat penting yang datangnya daripada Tuhan. Kemudian kita melihat di sini Tuhan Yesus dia memperkenalkan dirinya, ya dia memperkenalkan dirinya, dia mengatakan inilah firman dia, ya firman daripada Tuhan Yesus yang memiliki ketujuh roh Allah dan ketujuh bintang itu.
Nah, ketujuh roh Allah pernah kita bahas pada waktu kita membahas pasal 1 ayat yang keempat ya. Kita tahu bahwa di dalam Wahyu ada sekitar 404 ayat dan dari 404 ayat itu terdapat 278 ayat yang menyinggung atau berhubungan dengan perjanjian lama. Nah, pada waktu Tuhan Yesus memperkenalkan diri sebagai yang memiliki ketujuh roh Allah, kalau kita tidak familiar dengan perjanjian lama, kita akan bingung apakah roh itu ada 7 ya. Tetapi kalau kita kembali kepada Yesaya seperti waktu kita membahas di dalam pasal yang pertama ayat yang keempat, ya di dalam Yesaya pasal yang ke-11 ayat yang kedua di sini menunjukkan tentang 7 peranan daripada Roh Kudus ya. Jadi pada waktu Tuhan Yesus menyebut 7 roh Allah itu sebenarnya adalah ketujuh peranan daripada Roh Kudus di dalam kehidupan umat percaya. Nah, pertama dia disebut sebagai Roh Allah. Dia disebut sebagai roh hikmat, roh pengertian, roh nasihat, roh keperkasaan, roh pengenalan, dan roh takut akan Tuhan. Ya, jadi ini adalah nama-nama daripada roh Allah yang menunjukkan tentang peranannya, ya, tentang apa yang akan Roh Kudus lakukan di dalam kehidupan umat percaya. Jadi dikatakan bahwa Tuhan Yesus dia memiliki ketujuh roh Allah. Ya, jadi roh Allah itu memang diutus oleh Tuhan Yesus. Lalu di sini Tuhan Yesus kembali memperkenalkan dirinya lagi sebagai yang memiliki. Kemudian juga dikatakan yang memiliki ketujuh bintang itu ya. Di dalam pasal yang pertama juga kita pada waktu membahas tentang hal ini, kita juga melihat tentang ketujuh bintang itu menunjukkan tentang malaikat daripada ketujuh jemaat. Dan kita juga tahu bahwa malaikat itu tidak selamanya merupakan ciptaan Allah yang bersifat roh saja, tetapi malaikat juga bisa ditunjukkan sebagai utusan-utusan Allah, ya, utusan-utusan manusia. Jadi orang-orang yang diutus oleh Allah untuk memimpin jemaat ketujuh jemaat itu juga disebut sebagai utusan Allah yang dipakai Allah untuk memimpin, untuk menggembalakan, untuk memperhatikan jemaat-jemaat itu. Jadi mereka juga disebut sebagai utusan, mereka juga bisa disebut di dalam bahasa Grekanya angelo yang kita terjemahkan sebagai malaikat di sini ya, sebagai ketujuh bintang yang dimaksudkan itu. Jadi di sini kita melihat ketujuh roh yang Allah berikan kepada kita yang dimiliki oleh Tuhan Yesus mengingatkan kepada kita tentang roh yang sempurna ya. 7 menunjukkan tentang suatu nomor yang suatu jumlah yang sempurna. Jadi kita perlu selalu mendapatkan pimpinan, bimbingan dari para Roh Kudus untuk membawa suatu kesempurnaan di dalam hidup kita. Kita perlu selalu dipenuhi dengan Roh Kudus, kita selalu hidup dipimpin oleh Roh Kudus ya. Kita selalu hidup untuk menyangkal diri kita sendiri dengan bersandar kepada Roh Kudus. Seperti yang juga dikatakan Paulus di dalam Galatia pasal yang kelima ayat yang ke-16. Dia katakan, maksudku ialah hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Jadi ini adalah suatu pilihan di dalam kehidupan kita ya, yang boleh menunjukkan tentang dua kondisi kerohanian yang berbeda. Kalau kondisi kerohanian kita adalah
dipimpin oleh Roh Kudus, maka kita akan terlepas daripada kedagingan kita. Tapi kalau seandainya kita tidak dipimpin oleh Roh Kudus, kedagingan itu akan selalu mengontrol hidup kita, ya. Nah, hari ini kita melihat ada juga banyak orang Kristen yang mencoba untuk mengandalkan kekuatannya sendiri untuk menjalankan perintah Tuhan, untuk menjalankan firman Tuhan. Akhirnya kelihatannya sangat lemah, ya, sangat sulit, ya. Ada yang melayani sampai burn out dan sebagainya. Karena apa? Karena kita selalu mencoba untuk melakukannya dengan kekuatan diri kita sendiri. Tetapi di sini dikatakan kita didorong, dinasihati supaya kita sungguh-sungguh hidup bersandar kepada Roh Kudus. Ketergantungan penuh itu akan menentukan apakah kuasa daripada Roh Kudus itu akan dinyatakan di dalam kehidupan kita atau tidak, ya. Nah, seorang pernah berkata, sejauh mana kita menyerahkan diri kita kepada Roh Kudus, sejauh itu juga Roh Kudus dapat bekerja di dalam hidup kita, ya. Jadi Roh Kudus dipimpin Tuhan untuk membawa damai kepada kita, membawa makna hidup kepada kita, menunjukkan tentang masa depan kepada kita. Tapi kalau kita tidak selalu mengandalkan Dia, ya, maka itu adalah sesuatu yang akan menghalangi Roh Kudus bekerja. Ini yang juga terjadi pada jemaat yang ada di Sardis, ya. Makanya kita melihat di dalam ayat yang pertama, Tuhan Yesus di sini memperkenalkan dirinya pertama-tama yang memiliki ketujuh roh Allah. Nah, roh Allah inilah yang diperlukan oleh jemaat yang ada di Sardis, karena mereka yang dikatakan kelihatan hidup tetapi mati. Ya, jadi tanpa Roh Kudus, tanpa kepenuhan Roh Kudus, tanpa kuasa Roh Kudus, ya semuanya akan seperti mati. Walaupun mungkin ada kegiatan, mungkin ada usaha, ya, tetapi seolah-olah kita disconnect dengan Tuhan, ya. Disconnect dengan Tuhan berarti tidak ada suatu daya yang sungguh-sungguh menunjukkan kualitas Tuhan di dalam hidup kita. Itu juga merupakan hal yang sangat penting yang harus kita perhatikan, ya. Jadi pada waktu kita tidak menyerahkan diri sepenuhnya kepada Roh Kudus, kuasa Roh Kudus, maka mungkin kuasa-kuasa diri kita sendiri seperti yang tadi dikatakan sebagai kuasa kedagingan itu akan muncul di dalam hidup kita. Jadi kita melihat di sini, ya, Sardis sangat membutuhkan akan pertolongan daripada Tuhan melalui Roh Kudus-Nya, sehingga di sini kita melihat Tuhan Yesus, Dia memperkenalkan dirinya sebagai yang memiliki ketujuh roh. Kemudian dikatakan Dia yang memegang ketujuh bintang itu, ya. Nah, Dia yang memerintah di dalam gereja Tuhan. Dia yang adalah kepala gereja, Dia yang mengutus orang-orang. Dia seperti Tuhan Yesus pernah berkata bahwa tuaian memang banyak tetapi pekerjanya sedikit. Itulah sebabnya kita berdoa meminta Tuhan mengutus tuaiannya. Jadi mengutus penuai, ya, pekerja, ya. Jadi kita melihat di sini bahwa pekerja-pekerja adalah utusan-utusan daripada Tuhan, ya. Orang-orang yang melayani di gereja harusnya orang-orang yang dimiliki oleh Tuhan sepenuhnya, ya. Jadi kita tidak melakukan apa yang kita inginkan, kita tidak merencanakan apa yang hanya
berfaedah untuk diri kita sendiri, ya kita tidak berfokus kepada diri kita sendiri. Ya, itu adalah sebenarnya nilai daripada suatu pelayanan. Nah, kita akan juga menghadapi suatu kenyataan dalam masa kini, ya banyak yang sudah kelihatannya tidak terlalu jelas dengan panggilan itu sendiri. Kalau waktu saya masih di Indonesia, ya masih di sekolah teologi, selalu diingatkan tentang kejelasan itu, ya apa yang Tuhan ingin kita lakukan. Nah, itu tidak ada batasannya, tidak ada satu hal yang harus, tetapi yang jelas di dalam hati kita, kita tahu ini adalah apa yang Tuhan inginkan. Ya, ini merupakan satu hal yang sangat penting. Lalu kemudian kalimat yang sangat sering kita dengar daripada Tuhan Yesus adalah aku tahu, ya aku tahu. Berarti Tuhan Yesus mengetahui keadaan kita, mengetahui siapakah kita, mengetahui keadaan gereja, ya. Dan dia bukan hanya mengetahui, dia mengetahui lebih daripada apa yang kita tahu. Dia adalah kepala gereja dan kita adalah tubuhnya, ya. Seperti kita ada tubuh, ada kepala, ya. Kepala akan mengetahui segala situasi yang ada di dalam tubuh kita ini, ya. Kita bisa berbicara atau tidak itu juga datangnya dari otak kita. Tangan kita bergerak atau tidak itu juga adalah kiriman daripada otak kita. Jadi kepala mengetahui persis, ya, dan juga mengontrol segala sesuatu yang dilakukan oleh tubuh, anggota-anggota tubuh. Ya, jadi kalau seandainya ada gereja, ada tubuh Kristus yang tidak melakukan sesuai dengan pimpinan kepala, Tuhan Yesus juga tahu, ya. Sehingga Tuhan Yesus mengatakan di sini, engkau dikatakan hidup, ya. Engkau dikatakan hidup, ada seorang penafsir mengatakan kemungkinan besar, ya kemungkinan besar orang-orang dari luar melihat bahwa jemaat Sardis itu sangat aktif, sangat hidup, sangat giat melayani Tuhan, seolah-olah mereka hidup untuk Tuhan, ya. Tetapi di mata Tuhan, ya di mata Tuhan, Tuhan tahu persis, mungkin mereka hanya melayani diri mereka sendiri. Mungkin mereka hanya berusaha untuk mencapai apa yang mereka inginkan, ya. Rencana program yang mereka lakukan mungkin hanya untuk diri sendiri. Sehingga di sini Tuhan Yesus mengatakan, engkau dikatakan hidup, padahal engkau mati, ya. Jadi kita melihat Paulus pada waktu dia berbicara kepada orang yang ada di Tesalonika. Di dalam pasal yang pertama, ayat yang ke-7 dan ke-8, Paulus berkata demikian. Sehingga kamu telah menjadi teladan untuk semua orang yang percaya di wilayah Makedonia dan Akhaya. Karena dari antara kamu firman Tuhan bergema, bukan hanya di Makedonia dan Akhaya saja, tetapi di semua tempat telah tersiar kabar tentang imanmu kepada Allah, sehingga kami tidak usah mengatakan apa-apa tentang itu, ya. Jadi kita melihat di sini bahwa jemaat yang ada di Tesalonika ini, mereka mempunyai satu nama baik, ya yang tersiar, ya. Mungkin jemaat di Sardis mereka sebelumnya juga merupakan satu gereja yang sangat terkenal, ada sebagian orang menafsir demikian, sehingga orang-orang secara luar menyangka mereka itu masih tetap begitu aktif, begitu hidup, yang mempunyai nama yang indah, tetapi di mata Tuhan mungkin tidak, katanya. Jadi itulah sebabnya Tuhan Yesus mengingatkan kepada mereka tentang keadaan-keadaan yang harus mereka perhatikan, ya. Jadi kita sebagai
pembaca-pembaca kitab Sardis, kita juga sambil membaca, sambil melihat akan keadaan kita. Nah, kadang-kadang kita juga bisa berhenti ya, stagnasi ya, berhenti di masa lalu. Mungkin masa lalu mereka itu hidup ya, masa lalu mereka baik, sehingga kadang-kadang gereja bisa tergoda untuk hanya memikirkan masa lalu, bagaimana jayanya mereka, dan tidak lagi mempunyai inisiatif untuk maju, untuk merencanakan sesuatu bagi Tuhan. Itu juga sesuatu yang sangat berbahaya, ya. Bahkan bisa juga apa yang Tuhan telah kerjakan di dalam hidup kita itu menjadi halangan bagi kita untuk maju. Ya, seorang pendeta menggunakan istilah kalau kita nyetir, kita tidak boleh hanya melihat kaca spion. Ya, kita harus melihat ke depan. Ya, karena kaca spion adalah sesuatu yang ada di belakang kita. Nah, kita perlu melihat kaca spion, tetapi kita tidak boleh mengandalkan kaca spion untuk menyetir. Ya, jadi kehidupan kita juga demikian. Masa lalu memang sangat penting, ya. Tetapi Paulus juga mengatakan dia melupakan, ya. Tetapi bukan berarti sama sekali melepaskan masa lalu. Kegagalan bisa menjadi pelajaran, ya. Keberhasilan bisa menjadi dorongan. Itu adalah hal-hal yang sangat penting. Tapi itu hanya seperti kaca spion saja, ya. Tidak bisa kita andalkan untuk maju ke depan. Kita maju ke depan, kita jangan mengandalkan sesuatu yang sudah kita lewati. Karena kalau demikian kita mungkin tidak memiliki vitalitas kerohanian yang diberikan oleh Roh Kudus, ya, sehingga pada akhirnya mungkin kita tidak dapat melakukan apa yang Tuhan inginkan, dan penilaian Tuhan pada akhirnya mungkin mengatakan daripada kita hidup, mungkin kita adalah mati. Ya, jadi Tuhan melihat di sini bahwa mereka seolah-olah adalah orang yang sudah mati. Ya, Tuhan melihat akan keadaan dalam kita, keadaan kita yang sebenarnya, ya, seperti di dalam Dua Raja-Raja, kita melihat satu hal yang sangat penting di sini, ya. Dua Raja-Raja pasal yang ke-18 ayat yang ke-4. Kita tahu apa yang terjadi di dalam Dua Raja-Raja ini, ya. Pada waktu kita membaca tentang ayat ini, di ayat yang pertama sebelumnya mengatakan bahwa ketika Raja Hizkia, ya, menjadi Raja Yehuda, ya, pada waktu itu dia berumur 25 tahun. Nah, pada waktu dia menjadi raja dan 29 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem, ya. Jadi Raja Hizkia adalah seorang raja yang melakukan apa yang benar di mata Tuhan. Jadi ini adalah ayat yang keempat merupakan bagian daripada yang dia lakukan. Ya. Dia yang menjauhkan bukit-bukit pengorbanan dan yang meremukkan tugu-tugu berhala dan yang menebang tiang-tiang berhala dan yang menghancurkan ular tembaga yang dibuat Musa. Sebab sampai pada masa itu orang Israel memang masih membakar korban bagi ular itu yang namanya disebut Nehustan. Nah, kita melihat di sini, ya. Jadi umat Israel adalah umat Allah yang dipimpin Allah keluar dari Mesir. Allah memberkati kehidupan mereka, Allah menyediakan segala sesuatu bagi mereka, dan ular tembaga yang dibuat Musa itu adalah ular yang menyembuhkan mereka pada waktu mereka dihukum oleh Tuhan. Ini adalah ular yang Tuhan perintahkan kepada Musa untuk dibuat. Itu pada waktu itu dipakai oleh Tuhan untuk penyembuhan. Tetapi pengalaman penyembuhan di masa lalu itu begitu mempengaruhi umat Israel sampai pada masa Hizkia ini, ya, mereka masih
menyembah kepada ular tembaga itu. Ya, dikatakan sampai pada masa itu orang Israel memang masih membakar korban bagi ular itu yang namanya disebut Nehustan. Jadi sesuatu yang indah, ya, sesuatu yang luar biasa yang telah Allah kerjakan, Allah tunjukkan di dalam kehidupan umat Israel, sesuatu yang mendatangkan berkat. Tetapi karena pengalaman itu yang diagungkan dan bukan Tuhan yang diagungkan. Akhirnya pengalaman itu sendiri, sejarah itu sendiri, itu bisa menjadi berhala di dalam kehidupan orang Kristen. Ini adalah sesuatu yang sangat berbahaya. Ya, jadi kadang-kadang kita melihat ada gereja yang begitu menekankan tradisi yang pernah ada di dalam kehidupan bergereja, akhirnya tradisi itu seolah-olah menjadi sesuatu yang mutlak, ya, sesuatu yang boleh dikatakan mempunyai otoritas penuh, bahkan bisa lebih besar, lebih tinggi otoritasnya dibandingkan dengan firman Allah. Nah, itu adalah sesuatu yang seperti dilakukan oleh orang Israel terhadap ular tembaga yang pada waktu itu Tuhan pakai untuk menyembuhkan mereka yang digigit oleh ular tedung itu. Ya, jadi kita melihat di sini sesuatu yang indah kalau kita terus pegang, terus begitu tergoda untuk mengagungkannya, mengidamkannya, pada akhirnya barang tersebut atau pengalaman tersebut bisa ya dipakai, ditaruh di tempatnya Allah sehingga menjadi berhala ya di dalam kehidupan orang-orang percaya. Jadi ini yang dialami oleh orang Israel dengan ular tedung. Dan ini juga hal yang menyedihkan yang terjadi di Sardis. Sehingga mereka masih menyangka bahwa mereka itu hidup. Ya. Mereka masih menyangka bahwa mereka itu giat untuk Tuhan. Mereka masih menyangka bahwa mereka melakukan banyak hal untuk Tuhan. Nah, mungkin sambil melayani, sambil mengeluh, sambil melayani, sambil tidak puas ya. Mengapa? Karena mutu, kualitas pelayanan ataupun motivasi pelayanan itu sudah mulai berubah ya. Sifat pelayanan itu sudah mulai berubah sehingga Tuhan Yesus mengatakan bahwa mereka yang kelihatannya hidup tetapi sebenarnya mereka sudah mati. Ya, jadi itu adalah suatu teguran yang sangat penting ya. Ada orang mengatakan di dalam satu kalimat ini mencakup dua hal, mencakup pujian Tuhan Yesus dan mencakup teguran Tuhan Yesus ya. Tetapi kalau kita melihat di sini sebenarnya Tuhan Yesus mengatakan aku tahu engkau dikatakan hidup itu tidak pujian ya, itu hanya satu statement saja yang menyatakan tentang bagaimana mereka memandang dirinya, bagaimana orang lain memandang diri jemaat yang ada di Sardis ya. Dan kalimat yang kedua menunjukkan bagaimana Tuhan Yesus memandang jemaat yang ada di Sardis. Jadi pada waktu ini kita sedang melihat jemaat yang ada di Sardis, kita juga bertanya tentang diri kita sendiri ya. Apakah Tuhan Yesus pada waktu memandang kita juga menganggap kita yang sebenarnya kelihatannya aktif untuk Tuhan, padahal secara rohani ya, secara motivasi ya, kita perlu selalu mengintrospeksi diri kita. Apakah benar-benar semuanya itu menyenangkan Tuhan atau tidak? Ya, kita perlu bertanya. Kemudian kita lanjutkan, ya, kita melihat ayat yang kedua dan ayat yang ketiga. Ayat yang kedua kita dikatakan
Bangunlah dan kuatkanlah apa yang masih tinggal, yang sudah hampir mati. Sebab tidak satu pun dari pekerjaanmu aku dapati sempurna di hadapan Allahku. Karena itu ingatlah. Dari tadi dikatakan bangunlah. Sekarang dikatakan ingatlah. Ya, karena itu ingatlah bagaimana engkau telah menerima dan mendengarnya. Turutilah itu dan bertobatlah. Karena jika engkau tidak berjaga-jaga, aku akan datang seperti pencuri, dan engkau tidak tahu pada waktu manakah aku tiba-tiba datang. Jadi kita melihat di sini Tuhan Yesus memberikan nasihat kepada mereka, ya. Tuhan Yesus sangat bermurah hati kepada setiap kita. Dia tidak ingin kita binasa, ya, seperti yang dikatakan Paulus. Tuhan sabar, ya. Kita menyangka bahwa Tuhan mengulur-ngulur waktu, padahal Dia bersabar kepada kita. Tuhan tahu kita, Tuhan tahu keadaan kita, Tuhan tahu kelemahan kita, Tuhan tahu akan hubungan kita dengan Dia, ya. Tetapi Dia selalu memberikan nasihat supaya kita dapat kembali kepada Tuhan, ya. Nah, nasihat yang pertama di sini adalah bangunlah, ya. Mengapa Dia menyuruh orang-orang yang ada di Sardis untuk bangun, ya? Nah, kita tahu dikatakan bahwa mereka menyangka diri mereka hidup, tetapi mereka sebenarnya mati, ya. Jadi mati dalam pengertian mereka tertidur. Kalau kita seringkali melihat orang-orang Kristen yang tidak mempunyai daya hidup di dalam kerohaniannya, itu seolah-olah orang Kristen yang boleh dikatakan sudah mati. Bahkan dikatakan di sini sebenarnya belum sama sekali mati, ya. Jadi pertama dikatakan bangunlah. Jadi kita sendiri, ya, kita sendiri sebagai orang Kristen, kita juga harus bangun, ya. Kita harus bangun. Ya, ada orang menghubungkan istilah bangun ini dengan kebaktian-kebaktian kebangunan rohani. Ada orang menghubungkan bangun ini dengan suatu pencerahan hidup pribadi di hadapan Tuhan, ya. Jadi ini bisa berhubungan dengan personal, individual, ini juga bisa berhubungan dengan secara kolektif gereja Tuhan secara kebersamaan, ya. Jadi istilah bangun memang bisa juga dihubungkan dengan suatu kebangunan rohani seluruh jemaat, juga bisa merupakan kebangunan rohani secara pribadi. Nah, kita sendiri harus membangunkan diri kita, ya. Jadi kalau kita sedang tertidur, kita harus membangunkan diri kita, ya. Kemudian setelah kita membangunkan diri kita sendiri, barulah langkah yang kedua dapat kita lakukan, yaitu kuatkanlah yang lain, ya. Kuatkanlah mereka yang masih tinggal, yang sudah hampir mati, ya. Jadi kelihatannya Tuhan Yesus mengatakan mereka hidup tetapi sebenarnya mati, tetapi ada sebagian, kalau nanti kita melihat ayat yang keempat, dikatakan ada sebagian yang masih memelihara diri mereka, seperti memakai pakaian yang putih, ya. Mereka masih hidup takut akan Tuhan, mereka masih hidup beribadah kepada Tuhan. Jadi kita melihat di sini, ya, ada sebagian yang masih sungguh-sungguh aktif di hadapan Tuhan, ada sebagian yang dikatakan di sini yang sudah hampir mati. Nah, mereka yang sudah hampir mati mungkin sudah tidak berdaya, sudah tidak dapat bangun sendiri, ya, sudah tidak dapat mengoreksi diri sendiri. Nah, mereka perlu saudara dan saya untuk datang, bukan untuk menghakimi mereka, bukan untuk menegur mereka, tetapi untuk menolong mereka, untuk mengulurkan tangan kepada mereka, untuk menguatkan mereka. Nah, kita perlu belajar, ya, perlu banyak berpikir
bagaimana kita dapat menguatkan saudara kita yang lain. Sebenarnya ini merupakan satu hal yang sangat penting ya. Tidak semua jemaat mempunyai masalah yang sama, tidak semua jemaat membutuhkan penguatan dengan cara yang sama. Karena setiap masalah, setiap pribadi mempunyai masalah yang berbeda-beda dan perlu dikuatkan dengan cara yang berbeda-beda. Ya, memang firman Tuhan itu adalah sesuatu yang paling utama. Kemudian mendoakan itu adalah hal yang lain yang utama, menyerahkan saudara seiman kita kepada Tuhan. Tetapi menguatkan mereka, ya mungkin dengan kata-kata yang sungguh-sungguh dapat menolong mereka, mungkin dengan uluran tangan yang sungguh-sungguh dapat menolong mereka. Ya, nah saya beberapa hari ini mendengar satu kegiatan yang ada di Amerika tentang bagaimana mengadopsi anak-anak yang terlantar. Ya, banyak kesaksian-kesaksian yang sangat indah ya yang telah diberikan oleh mereka-mereka yang mau mengulurkan tangan mereka untuk menguatkan orang lain ya. Ada seorang ibu, dia pada waktu hamil dia sudah ditinggalkan dan kemudian tidak mampu membesarkan anaknya. Dia hanya bisa menangis, tetapi dia juga kasihan kepada anaknya. Ya, dia tidak tahu apa yang harus dia lakukan. Dia sudah tidak berdaya, dia sudah menyerah, ya, sudah sungguh-sungguh tidak tahu apa yang harus dia lakukan. Tetapi dia bertemu dengan gereja ini, kemudian jemaat itu mengadopsi anaknya, sekalian membimbing mamanya. Kemudian mamanya dikuatkan, anaknya dipelihara dengan baik, anaknya dibesarkan dengan baik. Dan setelah tahun-tahun kemudian, anak dan ibu boleh menunjukkan tentang bagaimana mereka dikuatkan ya oleh jemaat Tuhan. Itu luar biasa, saudara sekalian, dan itu adalah fungsi gereja. Dan pada waktu menyaksikan semuanya itu, saya merasa sangat tertarik untuk membantu akan pelayanan yang demikian. Karena itu adalah satu pelayanan yang sangat real, saudara sekalian. Ya, karena kita menghadapi Amerika yang semakin hari semakin gelap, semakin banyak masalah, semakin banyak keluarga, semakin banyak anak-anak yang terlantar. Ya, mereka membutuhkan kasih sayang, mereka membutuhkan topangan, mereka membutuhkan dorongan, dan mereka perlu dikuatkan. Ya, jadi itu adalah satu ladang pelayanan yang sangat penting dan ternyata banyak sekali sekarang gereja-gereja yang sudah mulai bergabung di dalam satu gerakan yang demikian. Ya, saya berdoa untuk hal ini supaya setiap orang yang melayani akan orang-orang yang atau keluarga-keluarga yang kelihatannya lemah dan terlantar itu boleh dibangkitkan kembali ya. Dan kita melihat bahwa anak-anak itu merupakan tulang punggung negara ini. Ya, kita melihat anak-anak merupakan masa depan ya, tulang punggung daripada negara ya. Jadi kita tahu bahwa kalau anak-anak ini boleh dikuatkan, boleh dibimbing, keluarga-keluarga ini boleh dikuatkan, maka kita yakin ya, Amerika akan mempunyai masa depan lagi. Apalagi anak-anak ini yang diadopsi oleh keluarga-keluarga yang mengasihi Tuhan ya, maka mereka akan sangat mempunyai bimbingan yang kuat dan akan mempunyai masa depan yang indah. Jadi kita melihat di sini jemaat yang ada di Sardis, ya sebagian mereka dikatakan sudah hampir mati. Ya, jadi mereka itu sangat membutuhkan topangan, penguatan daripada jemaat-jemaat yang sudah membangunkan dirinya. Ya, jadi itu adalah sesuatu yang penting. Jadi langkah pertama kita membangun diri kita sendiri
di dalam firman Tuhan, di dalam kebenaran Tuhan. Kemudian langkah kedua, kita menguatkan orang lain. Lalu dikatakan, sebab tidak satupun dari pekerjaanmu aku dapati sempurna di hadapan Allahku. Jadi ini juga merupakan satu hal yang Tuhan ingatkan kepada mereka bahwa pekerjaan-pekerjaan mereka masih sangat jauh daripada kesempurnaan. Walaupun mereka menganggap diri hidup di hadapan Tuhan, giat untuk Tuhan, ya, tetapi di mata Tuhan semuanya itu masih sangat jauh daripada sempurna. Itulah sebabnya setiap pribadi perlu membangun diri sendiri, kemudian saling menguatkan satu dengan yang lain. Ya, seorang menghubungkan ini dengan bagaimana kita berbuah bagi Tuhan, maka otentikan akan kebangunan kerohanian kita. Itu akan menolong kita, menolong jemaat untuk berbuah, untuk sungguh-sungguh menjadi jemaat yang hidup di hadapan Tuhan. Tidak lagi hanya kelihatan hidup, tetapi sungguh-sungguh hidup, sungguh-sungguh dipimpin Tuhan, sungguh-sungguh sempurna di dalam Tuhan. Ya, istilah sempurna yang ada di sini adalah istilah plero, yang artinya penuh, ya, artinya penuh. Jadi kita melayani Tuhan, yang Tuhan inginkan adalah kesempurnaannya, ya, bukan hanya sesuatu yang asal-asal saja, tetapi sesuatu yang sungguh-sungguh Tuhan ingin mereka capai, ya, dengan maksud Tuhan, dengan rencana Tuhan, dengan apa yang Tuhan simpan dan Tuhan percayakan di dalam hati setiap jemaatnya. Itulah yang dimaksudkan oleh Tuhan dengan istilah penuh di sini, istilah sempurna di sini. Jadi kita perlu meminta Tuhan selalu menolong kita supaya apa yang kita lakukan itu di mata Tuhan adalah sempurna. Lalu di dalam ayat yang ketiga dikatakan karena itu. Ya, karena apa, saudara sekalian? Karena apa yang telah Tuhan Yesus katakan, yaitu mereka kelihatan hidup tetapi mati. Mereka harus bangunkan diri sendiri, mereka harus kuatkan orang-orang yang lemah, yang dikatakan yang sudah hampir mati. Ya, itu adalah tugas setiap kita, ya, tugas setiap kita. Nah, karena adanya kebutuhan ini, ya, karena adanya hal-hal yang kita perlu lakukan, baik untuk pribadi kerohanian kita sendiri, untuk orang lain, ya, karena itu ingatlah katanya, bagaimana engkau telah menerima dan mendengarnya, turutilah itu dan bertobatlah. Jadi Tuhan Yesus tidak hanya menasihatkan kita supaya kita bangun, supaya kita menguatkan orang lain. Ya, kadang-kadang kita tidak tahu bagaimana kita bangun, bagaimana kita dapat menguatkan orang lain. Ya. Nah, kalau kita mempunyai beban, tetapi kita tidak tahu bagaimana caranya, ya itu juga mungkin tidak akan sangat membantu. Nah, di sini dikatakan ingatlah. Ya, ingat apa? Ingat apa yang telah kita terima, ingat apa yang telah kita dengar. Ya. Nah, apa yang kita terima, apa yang kita dengar adalah firman Allah. Ya, firman yang telah disampaikan oleh Tuhan kepada kita. Itulah sebabnya orang Kristen, ya, tidak cukup kalau mendoakan mereka yang membutuhkan. Ya, tetapi orang Kristen harus melengkapi diri dengan petunjuk-petunjuk daripada Tuhan untuk melangkah secara praktikal agar supaya hidup kita menjadi berkat bagi orang lain. Ya, ada sebuah lagu mengatakan, jadikanlah aku sebagai berkatnya, pakailah aku sebagai berkat, ya saudara sekalian, ya lagu itu, ya. Melalui aku berkat Tuhan disalurkan. Ya, tetapi
sebelum berkat Tuhan dapat disalurkan melalui kita, kita perlu mengingat apa yang telah kita terima, apa yang telah kita dengar. Itu adalah langkah-langkah yang konkret yang dapat kita lakukan kalau kita ingin bangun dan kalau kita ingin menguatkan saudara seiman kita. Kalau kita tidak melakukan langkah ini, kita tidak mungkin dapat bangun dan kita tidak mungkin dapat menguatkan orang lain. Ya. Jadi ini merupakan kuncinya, yaitu mengingat apa yang telah kita belajar. Ya. Kita harus selalu kembali kepada firman Tuhan. Pelajari lagi, biar firman Tuhan itu sungguh-sungguh boleh memenuhi kita. Kemudian langkah yang selanjutnya adalah turutilah itu. Ya, turutilah itu. Jadi seorang pernah mengingatkan kita, berkat Tuhan kepada kita bukan seberapa banyak kita dapat menghafal ya ataupun menerima atau mendengar firman Tuhan. Tetapi berkat itu datang pada waktu kita melakukannya. Ya. Nah, kalau Tuhan mengatakan jangan membenci orang lain, ya, tetapi memberkati mereka. Jangan membalas kejahatan dengan kejahatan, tetapi membalas kejahatan dengan kebaikan. Nah, itu kalau kita bisa menghafal ayat ini, itu tidak menjamin kita mendapatkan berkatnya, ya. Tetapi kita harus mempraktekkannya. Kalau kita tidak mempraktekkannya, kita tidak menikmati berkatnya. Ya, orang melakukan kejahatan kepada kita, kita mulai memikir-mikirkan, kita izinkan perlakuan orang lain itu menggerogoti akan ketenangan jiwa kita, menggerogoti akan ketenangan hidup kita, membuat kita tidak bisa tidur, ya seolah-olah kita menyimpan banyak sampah di dalam hati kita, di dalam pikiran kita. Itu semua adalah sesuatu yang diberikan oleh orang-orang yang mengganggu kita. Kalau kita izinkan semuanya itu di dalam hidup kita, yaitu kita tidak dapat membangun diri kita, malah kita izinkan semuanya itu menghancurkan hidup kita. Ya, seperti Martin Luther mengatakan, kita tidak bisa menghalangi burung terbang di atas kepala kita, tetapi kita boleh melarang burung untuk bersarang di atas kepala kita. Nah, kalau kita izinkan perkataan orang lain, kita tidak dapat menghalangi orang berkata apa-apa tentang kita, kepada kita, ya. Kita tidak mampu untuk mengontrol orang lain, tetapi kita dapat mengontrol supaya kata-kata orang lain, ya, sikap orang lain, perbuatan orang lain tidak menyantol di dalam hati kita. Nah, tidak begitu mengganggu ketenangan kita. Ya, kita mempunyai kekuatan, mempunyai kemampuan yang demikian, ya, dengan berfokus kepada Tuhan. Jadi di sini dikatakan turutilah apa yang telah kita dengar, membalas kejahatan dengan kebaikan, kita akan merasakan berkatnya. Ya. Kalau kita tidak melakukan, hanya bisa menghafal ayat yang demikian, itu seolah-olah kita tidak mendapatkan. Ya. Jadi pada waktu Tuhan berbicara kepada jemaat yang ada di Sardis, dia pertama ingat, ya ingat. Yang kedua turuti katanya, ya. Nah turuti karena itu yang penting. Yang ketiga dia katakan bertobatlah, ya bertobatlah. Nah kalau hari ini kita belum menuruti, ya jangan kecewa. Jangan putus asa, jangan menyalahkan diri sendiri, ya. Jangan merasa bersalah sedemikian rupa sehingga kita memberikan kesempatan kepada iblis untuk menuduh kita. Nah, iblis adalah penuduh. Ya, iblis adalah penuduh. Dia akan memakai keadaan kita untuk menyalah-nyalahkan kita sehingga kita tidak dapat bangun, sehingga kita tidak dapat menguatkan orang lain, sehingga kita merasa kita tidak layak. Ya. Nah, kalau kita sudah mengetahui adanya hal-hal yang tidak Tuhan inginkan,
Ya, setelah kita mengingat firman Tuhan, mengingat apa yang kita dengar, kita mungkin belum menurutinya, maka sekarang langkah yang harus kita ambil adalah bertobat. Ya. Artinya kita mau kembali kepada Tuhan. Ya. Kita berjalan 180 derajat kembali kepada arah ke Tuhan. Itu artinya bertobat, ya, bertobat. Jadi itu adalah kuncinya. Jadi kita ingin agar supaya kerohanian kita dibangun, ya. Seperti jemaat di Sardis. Kita ingin setelah kita membangun diri kita sendiri, kita menguatkan orang lain. Ya, jadi ini adalah tanggung jawab kita. Tetapi sebelum kita dapat berada di posisi tersebut, ayat yang ketiga mengingatkan kita bahwa kita harus kembali merenungkan apa yang telah Tuhan bicarakan kepada kita. Nah, kalau saudara sekarang sudah melakukan firman Tuhan dengan baik, itu adalah sesuatu yang patut kita syukuri. Kalau sekarang Tuhan sedang memakai saudara untuk menguatkan orang lain, itu adalah sesuatu yang sangat indah, ya. Dan kita masih melihat banyak orang yang perlu kita untuk dikuatkan. Lalu kemudian dikatakan di dalam ayat yang ketiga bagian B, karena jikalau engkau tidak berjaga-jaga. Nah, istilah ingatlah, turutilah, dan bertobatlah, itu Tuhan Yesus mengingatkan kita bahwa itu adalah sikap yang berjaga-jaga. Ya, jadi sikap yang berjaga-jaga artinya sikap yang tidak tertidur. Ya, jadi ayat yang kedua dikatakan bangunlah, ayat yang ketiga dikatakan berjaga-jaga. Ya, hanya orang yang bangun yang dapat berjaga-jaga. Orang yang tertidur, orang yang hampir mati, ya tidak berjaga-jaga. Nah, berjaga-jaga itu juga menunjukkan bahwa kita selalu mengingat akan firman Tuhan, menuruti firman Tuhan, bertobat kalau ada hal-hal yang tidak menyenangkan Tuhan. Nah, itu adalah sikap berjaga-jaga di hadapan Tuhan. Dikatakan, karena jikalau engkau tidak berjaga-jaga. Nah, Tuhan Yesus mengatakan apa? Dia katakan, aku akan datang seperti pencuri dan engkau tidak tahu pada waktu manakah aku tiba-tiba datang kepadamu. Nah, banyak penafsir mengingatkan kita istilah Tuhan datang yang dimaksudkan di sini bukan kedatangan Tuhan yang kedua kali. Ya, nah banyak orang menafsirkan aku akan datang seperti pencuri, itu adalah kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Bukan. Ya, di sini yang dimaksudkan adalah Tuhan datang secara pribadi di dalam hidup kita. Nah, Tuhan tiba-tiba datang, mungkin untuk mengingatkan kita, bahkan untuk menghajar kita, ya, karena dikatakan bahwa Tuhan menghajar orang yang dianggap sebagai anak, ya, menyesah orang yang dikasihinya. Kalau Tuhan tidak menganggap kita anak, kalau Tuhan tidak menganggap kita adalah kekasihnya, Tuhan tidak akan menghajar kita. Tuhan tidak akan menyesah kita. Kalau satu hari kita berada di dalam hukuman Tuhan, itu sebenarnya sesuatu yang patut kita syukuri, karena itu adalah kesempatan Tuhan menunjukkan kepada kita bahwa Dia masih mengasihi kita. Nah, di sini dikatakan ya, Tuhan akan datang seperti pencuri tiba-tiba. Kedatangan Tuhan Yesus kedua kali adalah terang-terangan, ya, secara terbuka, tidak akan seperti pencuri, ya saudara sekalian. Jadi ini adalah sesuatu yang datang dengan tiba-tiba, ya. Jadi engkau tidak tahu pada waktunya manakah aku tiba-tiba datang kepadamu, ya, kepadamu secara pribadi. Kalau kita tidak berjaga-jaga, ya, kalau kita tidak bangun, kalau tidak menguatkan saudara seiman kita, maka kita akan menghadapi Tuhan. Tetapi kalau kita bangun, berjaga-jaga, ya, kita menguatkan sesama kita yang
kelihatannya sudah hampir mati, ya kalau Tuhan memakai kita sedemikian rupa, maka saudara sekalian kita tidak perlu takut kapan Tuhan datang. Ya, kedatangan Tuhan mungkin kita akan mendengar Dia berkata, Engkau adalah hambaku yang baik dan yang setia. Ya, kalau Tuhan datang dengan kata-kata yang demikian, tidak ada sesuatu yang patut kita takuti. Ya, tidak ada sesuatu yang kita takuti. Lalu dalam ayat yang keempat dikatakan, tetapi di Sardis ada beberapa orang yang tidak mencemarkan pakaiannya. Mereka akan berjalan dengan aku dalam pakaian putih, karena mereka adalah layak untuk itu. Jadi kita melihat di sini tadi di Sardis dikatakan ada orang yang kelihatannya hidup tetapi mati. Nah, lalu dinasihati supaya mereka mau bangun dan saling menguatkan. Ya, lalu di dalam ayat yang keempat dimulai dengan istilah tetapi, artinya keadaan yang sangat berbeda dengan keadaan sebelumnya. Ya, keadaan sebelumnya adalah mati, keadaan sekarang adalah orang-orang yang tidak mencemarkan pakaiannya. Dan dikatakan di sini, mereka akan berjalan dengan aku dalam pakaian putih. Putih, pakaian putih selalu menggambarkan tentang kekudusan, kesucian, ya, penerimaan Tuhan kepada setiap kita. Jadi di sini, di Sardis, ada orang yang tidak perlu takut Tuhan datang dengan tiba-tiba. Bahkan dikatakan mereka setiap hari berjalan dengan Tuhan. Ya, jadi ini adalah satu hal yang indah kalau kita boleh setiap saat, setiap waktu ya berjalan dengan Tuhan. Ada sebuah lagu yaitu In the Garden. Ya, kita berjalan dan kita tiba-tiba mendengar suara Tuhan, kemudian kita mendengarkan Tuhan hadir di dalam perjalanan kita di taman, kemudian Tuhan bercakap-cakap dengan kita. Ya, kita boleh merenungkan firman Tuhan, kita boleh bercakap-cakap dengan Tuhan di saat-saat kita merenungkan ataupun berjalan seorang diri. Itu adalah sesuatu hal yang sangat indah. Jadi di sini dikatakan di Sardis ada beberapa orang yang tidak mencemarkan pakaiannya. Ya. Jadi setiap jemaat, setiap gereja pasti ada orang-orang yang masih sangat takut kepada Tuhan dan yang masih sangat dekat dengan Tuhan, baik di dalam kehidupan pribadi mereka maupun di dalam kehidupan mereka bersama-sama dengan jemaat yang lain. Kemudian dua ayat yang terakhir yang akan kita bahas di sini. Yang pertama di dalam ayat yang kelima adalah satu janji. Ya, barang siapa menang, ia akan dikenakan pakaian putih yang demikian. Jadi di dalam ayat yang keempat dikatakan mereka memakai pakaian putih, ya, lalu berjalan bersama-sama dengan Tuhan Yesus dalam pakaian putih. Jadi kalau kita sebagai orang Kristen, ya, sebagai umat Tuhan hidup di dalam kemenangan. Ya, kita tahu kita adalah pemenang, ya, lebih daripada pemenang dikatakan Paulus. Karena apa? Karena Tuhan Yesus telah menang. Kita sebenarnya tidak mengandalkan kekuatan sendiri untuk menang. Kita asal mendekatkan diri kepada Tuhan. Kita membiarkan firman Tuhan yang melengkapi diri kita, yang akan menguatkan kita. Sebenarnya kita adalah pemenang, ya. Nah, barang siapa yang menang, dia akan memakai pakaian putih, ya, seperti yang dikatakan di dalam ayat yang keempat. Mereka yang tidak mencemarkan diri, pakaian mereka sebenarnya sudah memakai pakaian putih, ya. Dan kita sebagai orang Kristen, kita juga akan demikian, ya, dikatakan yang demikian. Aku tidak akan menghapus namanya dari kitab kehidupan. Jadi dalam ayat yang kelima, kita melihat ada 3 janji Tuhan yang sangat indah. Ya, 3 janji Tuhan. Yang pertama, pakaian putih yang akan Tuhan kenakan bagi orang yang menang. Nah, kita rindu agar supaya pakaian yang demikian dikenakan kepada setiap kita, ya. Dan memang sudah sebagai orang Kristen yang sudah percaya kepada Tuhan, ya kita percaya Tuhan akan mengenakan pakaian yang demikian kepada kita.
Yang kedua, memang nama kita sudah berada di kitab kehidupan pada waktu kita percaya dan menerima Tuhan Yesus. Nah, di dalam bab-bab terakhir daripada Wahyu, kita akan melihat ada kitab kehidupan dan kitab-kitab yang lain. Ya, kitab kehidupan mencatat nama-nama orang yang diselamatkan. Kitab-kitab yang lain mencatat nama orang-orang yang tidak percaya kepada Tuhan. Jadi kitab kehidupan itu mencatat nama orang-orang yang diselamatkan. Kitab-kitab lain mencatat nama orang-orang yang belum diselamatkan. Jadi pada waktu kita percaya kepada Tuhan Yesus, nama kita dicatat di dalam kitab kehidupan. Dan Tuhan Yesus berjanji tidak akan menghapus nama kita. Nah, inilah yang menjadi pegangan bagi banyak orang yang percaya Calvinis, ya. Kita diselamatkan, nama kita dicatat oleh Tuhan asal kita hidup ya dekat dengan Tuhan selalu, dan Tuhan yang akan menopang hidup kita. Maka nama kita tidak akan dihapus daripada kitab kehidupan ini. Itu adalah sesuatu yang indah, saudara sekalian. Kemudian dikatakan Tuhan akan mengaku nama kita di hadapan Bapa dan di hadapan para malaikat. Kalau hari ini kita mengaku nama Tuhan Yesus, nanti Tuhan Yesus akan mengaku nama kita di hadapan Bapa dan di hadapan para malaikat. Satu hal yang perlu kita ingatkan dari kalimat ini adalah Tuhan adalah satu-satunya pengantara antara Allah dan manusia. Allah tidak akan menerima kita kalau bukan melalui Tuhan Yesus. Mengapa demikian? Karena hanya Tuhan Yesus yang mati untuk kita, dan hanya darah kudusnya yang dapat menyelesaikan dosa kita. Kalau seandainya Tuhan Yesus tidak mengaku nama seseorang di hadapan Bapa, Bapa juga tidak akan menerima orang tersebut. Hanya orang-orang yang diakui oleh Tuhan Yesus di hadapan Bapa yang akan diterima oleh Bapa. Karena Bapa hanya akan melihat kita melalui Tuhan Yesus. Jadi ini adalah kunci yang sangat penting. Dan Tuhan Yesus berkata bahwa dia akan mengaku nama orang-orang yang hidup takut akan dia di hadapan Bapa di surga dan di hadapan malaikatnya. Ini adalah satu janji yang sangat indah. Jadi 3 janji ini sebenarnya sudah kita terima sebagai orang percaya pada waktu kita menerima Tuhan Yesus. Dan kemudian Tuhan Yesus akan terus memelihara kita sehingga kita hidup di dalam kemenangan dan kita keluar sebagai pemenang, dan kita akan mendapatkan akan penyataan secara sempurna akan hal-hal yang tertulis di sini, ya. Kita akan diberikan tubuh yang mulia seperti tubuhnya Kristus. Kemudian kita akan dikenakan pakaian putih dan kita boleh berjalan bersama-sama dengan Kristus. Kemudian nama kita tercatat di dalam kitab kehidupan dan kita juga akan diakui di hadapan Bapa. Maka Bapa menerima kita karena pengakuan daripada Tuhan Yesus. Lalu seperti biasa, ya, Tuhan Yesus menutup akan suratnya dengan berkata, siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Jadi di sini kita melihat, ya, ada orang yang bertelinga tetapi tidak mendengar, ya. Ada kadang-kadang kita mendengar tetapi kita tidak mendengarkan, ya. Jadi di sini dikatakan kita bertelinga harus mendengarkan. Jadi secara aktif dan berinisiatif kita mendengar, ya. Kadang-kadang kita hanya sekilas mendengar,
Ya, kita sambil sibuk dengan yang lain, kita mendengar. Ya, kadang-kadang kita terdengar sesuatu. Ya, nah, itu adalah sesuatu yang mungkin tidak dapat sungguh-sungguh dapat kita mengerti ataupun terima, ya. Tetapi kalau kita dengan konsentrasi penuh, dengan hati yang sungguh-sungguh, dengan hati yang terarah kepada Tuhan, kita secara aktif, kita berinisiatif untuk mendengar, ya. Itu hasilnya berbeda. Jadi di sini Tuhan Yesus tiap kali menulis surat, setelah dia selesai menulis, dia mengatakan, siapa yang bertelinga? Ya, tentunya semua orang, saudara sekalian. Ya, kita semua bertelinga. Nah, siapa yang bertelinga? Jadi semua orang yang membaca surat ini, yang mendengarkan surat ini, ya mereka harus mendengarkannya, bukan hanya mendengar, tetapi mendengarkannya. Nah, mendengarkannya akan menolong kita seperti yang di atas, akan dapat melakukannya, akan seperti menurutinya, dan juga mendapatkan berkatnya. Baik, sebagai kesimpulan untuk hari ini, ya kita pada waktu membaca akan surat Tuhan Yesus kepada jemaat yang ada di Sardis, kita sepertinya berdiri di depan kaca. Ya, nah pada waktu kita berdiri di depan kaca, yang kita lihat adalah diri kita sendiri. Mungkin saudara pernah mendengar satu cerita, ada seorang ibu yang suka mengkritik orang lain. Dia berdiri di depan kaca, ya dia pada waktu dia ke museum, ya dia melihat banyak patung-patung, semua patung-patung dikritik, ini tidak bagus, ini tidak bagus. Kemudian dia satu saat berdiri di depan kaca, dia mengkritik juga, dan anaknya datang kepada dia dan berkata, "Ma, itu bukan patung, itu kaca, itu mama sendiri," katanya. Jadi itu kalau berdiri di depan kaca, sebenarnya kita melihat diri kita sendiri, ya. Nah, kita tentu tahu bahwa ibu itu mungkin sudah dalam keadaan yang agak linglung, saudara sekalian. Ya, jadi kita pada waktu membaca akan jemaat yang ada di Sardis, kita seperti berdiri di depan kaca. Nah, kaca berdiri di depan kaca juga perlu terang. Ya, kalau kita berada di dalam ruang yang gelap, berdiri di depan kaca juga tidak bisa melihat apa-apa. Ya, jadi kadang-kadang kita melihat firman Tuhan, kita seolah-olah tidak melihat apa-apa, ya gelap ya. Jadi kita meminta terang daripada Roh Kudus, ya. Terang, Roh Kudus menerangi hati kita, ya. Roh yang telah mengilhamkan firman ini menerangi hati setiap kita, supaya melalui terang itu kita dapat melihat diri kita. Jadi dua orang membaca ayat yang sama bisa mempunyai pengertian yang berbeda, bisa mempunyai kesan yang berbeda, bisa mempunyai refleksi diri yang berbeda, karena Roh Kudus bekerja atau tidak bekerja itu merupakan kunci yang sangat penting. Ya, jadi kita mau meminta Roh Kudus menerangi hati kita, menerangi firman-Nya, supaya kita melihat dengan jelas diri kita sendiri di depan kaca Tuhan. Kemudian kita boleh melakukannya sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan. Baik, saya rasa malam ini kita belajar sampai di sini.